Oke, WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini masih aja saya mau mereview helm yang mungkin sebelumnya pernah saya review di seri yang sama ya. Cuman ini motifnya kali ini berbeda dan seperti apa tentunya. Langsung aja kita unboxing, cekidot. Oke, tadi itu adalah detail dari Agivy K3 SV via dan tentunya kalian bisa saksikan sendiri ya. Oke, selanjutnya saya akan mereview sebuah fungsi-fungsi dan juga mungkin kelemahannya dari helm ini ya. Lebih lengkapnya sih pernah saya bahas sebenarnya, cuman untuk detail yang kali ini saya akan mencoba mendalami lebih jauh lagi ya, seperti apa helm ini. Jadi silahkan kalian bandingkan jika ingin membelinya supaya menjadi pertimbangan tentunya ya. Oke, langsung aja. Jadi helm ini adalah helm entry yang paling bawah ya. Orinya Agivy yang paling murah yaitu helm ini, dan tentunya ini bisa kalian dapatkan kalau barunya itu untuk harganya masih stabil sih, di sekitar 3 jutaan ke atas. Itu harga toko yang ofisialnya ya, yang mungkin dapat fresh full set tanpa minus sama sekali dan beserta bonus-bonusnya. Kalau kalian mungkin beli second, nah ini beda lagi ya. Ini harganya hampir anjlok sih. Kalau saya jual itu biasanya nggak lebih dari 2 juta. Dan tentunya ada beberapa minus ya, seperti ada keretakan di catnya,
ada pemakaian minus busanya, ada denten dieselnya, dan lain-lain, mungkin pemakaian gitu ya, berapa persen itu biasanya sekitar 1 juta sampai 1,7 atau di atasnya lebih ya, tergantung minusnya pokoknya. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama saya akan bahas mengenai interior luarnya. Untuk kali ini sih saya dapetin yang mulus dan nggak ada keretakan sama sekali, karena ini like new ya, tentunya pemakaian wajar dan masih bener-bener seperti baru. Dan kalian tahu sendiri bahwa motif Via ini dipakai Rossi saat di MotoGP tentunya, dan motifnya pun diturunkan dari Corsa, yaitu diaplikasikan di K3 SV ini. Jadi di seri ini banyak motif Rossi yang mungkin diaplikasikan, cuman di seri ini sih helmnya bener-bener dari Corsa ke K3 SV ini ya, dan itu mungkin yang membuat para penggemarnya bisa menyukai helm yang di seri ini tentunya. Oke, jadi langsung aja yang pertama, yaitu di sini saya akan bahas fan-nya ya. Nah, untuk fan-nya di sini ori karena saya sudah cek sendiri ya. Untuk membedakannya pun ini bener-bener, kalau yang mungkin awam ini hampir mirip ya, karena sekarang beredar yang clone atau KW, jadinya cara membandingkan ataupun membedakan yang clone atau KW itu sebenarnya mudah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk jenis jaringnya itu biasanya kalau yang ori itu seperti fan tawon ya, sedangkan kalau yang KW itu biasanya sedikit agak kayak besi flat gitu, nggak ada motifnya. Dan tentunya kalau fan yang ori ini tembus sampai ke ABS nya, jadinya KW itu bener-bener bisa dibedain lah. Oke, lanjut ke bagian visornya. Jadi visornya ini untuk bawaannya ini masih semi flat atau belum flat ya, jadinya untuk pemasangan tear off ini belum bisa, tetapi memang bisa diaplikasikan dari bawaannya ini pin lock atau anti fog yang dipasang di dalam visor, dan ini tentunya bisa diaplikasikan langsung karena ini udah diberi pengait pin pos yang kiri kanan ini ya. Oke, jadi kalau kita buka ya seperti ini, dan juga ini udah double visor tentunya, jadi untuk visor dash smoke-nya pun seperti kacamata bisa diaplikasikan seperti ini. Oke, sebenarnya ini buat pengguna kacamata kayak saya ini nggak terlalu berfungsi ya double visornya, karena soalnya kalau pengguna kacamata itu seperti jadi kayak double gitu penglihatannya, sudah pakai kacamata ditambah dengan double visor smoke, jadinya nggak nyaman kalau pengalaman sendiri ya. Saya juga jual untuk visornya mungkin seperti yang background di belakang seperti ini ya, ada red, gold, blue dan lain-lain. Oke, lanjut kita ke bagian busanya. Ini yang paling penting ya, karena ini yang paling krusial dan utama. Jadi busanya sendiri di sini itu beda dari seri yang lainnya, karena busa pipinya ini biasanya sih kelemahannya ada satu, yaitu kayak gini. Kalau kelamaan dipakai itu nantinya kayak ada bengkokan di bagian leher sini ya, jadinya ini udah penyakit bawaan. Jadi biar kalian tahu kalau mau mencari helm ini kekurangannya ini di busanya. Dan juga selanjutnya mungkin ini yang kalian lihat di sini kan ada sebuah lapisan kayak sintetis gitu ya, jadi ini kalau nggak dirawat ini bisa berudul dan juga kemungkinan bisa ngelotok semua, jadinya perlu perawatan yang ekstra. Oke, mungkin itu ya kelemahan yang
perlu kalian ketahui. Dan untuk busa lainnya sih aman, karena ini bawaannya kalau kita pakai mantep. Dan juga untuk tali pengikatnya di sini udah didiring, jadi makin mantap fungsinya buat berkendara. Oke, selanjutnya kita review di bagian spoiler. Jadi ini bener-bener bisa dicopot-copot, dan kalau bosan juga bisa diganti dengan model yang lain ya. Kelemahannya cuman satu sih, jadi kalau retak ini biasanya di bagian penopang yang tengah. Nah di sini banyak yang karena kepentok gitu, jadinya sangat rawan sih. Dan ini kalau dicopot jadinya tampilannya kurang aerodinamis, jadinya yang bikin menarik ini spoilernya ya, karena orinya ini masih sangat langka di sini. Dan juga mungkin aftermarketnya juga belum banyak diedarkan di lokalan ya. Oke, mungkin itu ya sebagian besar fungsi dan juga ada beberapa kelemahannya ya, jadinya bisa jadi pertimbangan buat yang mau membeli di seri ini ya, karena ini seri yang paling murah. Dan tentunya kalian bisa bandingkan sendiri, tergantung selera juga motifnya ya. Oke, mungkin jika ada kekurangan bisa kalian cek di kolom komentar ya, nanti apabila bisa akan saya bantu jawab. Cukup sekian aja di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.